Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kalian hari ini? Di rumah sedang ngapain ayo? Yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Walaupun kalian di rumah, jangan sampai kalian hanya bermain saja, tapi juga sempatkan waktu kalian buat belajar. Tidak hanya belajar saja, tapi silakan juga bantu orang tua kalian di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini berjumpa dengan Pak Abu. Yuk kita belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dan materi yang akan kita pelajari apa hari ini. Kita simak bersama-sama. Yuk. Nah, ini dia materinya. Ntar Pak Abu selesai dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan Pak Abu Rauf yaitu Pak Abu. Oke, nggak bosan kan dengan Pak Abu kan? Sudah di kelas ketemu Pak Abu, di sini juga ketemu Pak Abu, nggak apa-apa. Insya Allah nggak akan menjadi bosan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Pak Abu akan berikan sebuah gambar terlebih dahulu. Apa itu? Ya, tidak perlu takut untuk jujur. Takut nggak kamu jujur? Takut Pak, nanti takut dimarahi temannya Pak. Jangan takut. Jujur itu hebat. Tapi hati-hati loh, bukan jujur kacang hijau yang dimaksud, tapi jujur ya jujur itu hebat. Ternyata adalah aku anak yang jujur. Oke, mau nggak jadi anak yang jujur? Oke. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah jujur. Islam sudah mengajarkan sikap jujur itu sejak zaman dahulu. Sejak Nabi Muhammad masih menjadi seorang anak-anak. Makanya di sini sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih? Seperti apa sih sikap jujur Nabi Muhammad? Gambar apa itu? Iya, gambar sebuah kota yang di situ banyak seorang pedagang dan seorang pembeli. Nah, dulu ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun itu diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, disinilah letak kejujuran Nabi Muhammad, yaitu ketika berdagang Nabi Muhammad sudah sangat jujur. Contoh gambar yang lainnya seperti itu. Jadi kejujuran Nabi Muhammad terlihat ketika beliau masih usia anak-anak, ketika diajari berdagang oleh pamannya di negeri Syam. Makanya atas kejujuran Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Pernah mendengar? Iya, betul sekali, mendapatkan gelar Al-Amin. Makanya jujur, kemudian dengan kejujurannya itu mendapatkan gelar Al-Amin. Dan Al-Amin melahirkan sikap yang luar biasa, yaitu dapat dipercaya. Makanya kalau kalian jujur, kalian pasti akan dipercaya oleh teman-teman kalian. Seperti itu. Nah, di situ. Jadi jujurnya seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, jujur artinya apa Pak? Oke. Ya, slide selanjutnya. Jujur. Jadi jujur itu mudah ditulis, mudah dikatakan, mudah diingat, tapi kalau suruh melaksanakan luar biasa sulit. Tapi insya Allah buat kalian anak-anakku semuanya, insya Allah dengan kalian belajar seperti ini, mulai saat ini juga kalian akan belajar untuk jujur. Apa sih jujur itu? Nah, jujur artinya tidak berbohong dan berkata apa adanya. Maksudnya gimana Pak? Ya kalian mengatakan sesuatu itu yang sebenarnya, tidak membuat-buat. Kalau memang si A itu nakal, suka mengambil barang milik temennya, ya kamu ngomong apa adanya. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, ya kamu ngomong apa adanya. Pak, saya tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Lupa Pak. Enggak apa-apa, itu jujur.
Enggak ditanya malah siapa yang belum sholat. Semuanya mengaku sudah sholat semuanya. Padahal tidak melaksanakan sholat. Nah, itu berarti namanya tidak jujur. Nah, dan kebalikan sikap jujur adalah bohong atau dusta. Nah, gimana? Sekarang Pak Abu tanya kepada kalian. Kalian pengen jadi anak yang jujur atau anak yang bohong? Tentunya pengen jujur semuanya ya. Yuk, kalau sekarang kalian pengen jujur semuanya, mulai sekarang, mulai detik ini juga, yuk kita latihan untuk berbuat atau bersikap jujur, mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Abu lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Apa pesannya? Pengen tahu nggak? Yuk simak bareng-bareng. Berperilaku jujurlah kamu. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan ke surga. Nah, siapa yang pengen masuk surga? Iya. Makanya salah satu jalan terbaik menuju ke surga yaitu adalah berbuat jujur. Yakinlah, barang siapa yang jujur, pasti buahnya akan kalian petik besok di akhirat nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian catat di buku tulis kalian. Terus nanti kalian tanyakan ke Pak Abu ketika kalian sudah masuk sekolah. Lanjut. Nah, di sini Pak Abu sampaikan contoh perilaku jujur. Seperti apa toh perilaku jujur itu? Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Tidak mudah, tetapi kita bisa. Memang, mengakui kesalahan itu sangat sulit. Apalagi kepada teman kita. Kita mesti takut. Wah, nanti kalau saya mengaku saya akan diancam sama teman-teman. Nah, itu udah pasti. Tapi kita tidak boleh menyembunyikan kesalahan. Kita harus berani akui kesalahan. Awalnya pahit, tapi nanti akhirnya akan manis. Lanjut. Nah, gambar yang kedua itu contoh seorang anak yang pinjam sesuatu kepada adiknya, kemudian dikembalikan. Nah, contoh sikap jujur yaitu mengembalikan barang yang dipinjam. Ayo, sekarang Pak Abu tanya. Pernah nggak kalian pinjam barang teman kalian tapi tidak dikembalikan? Akhirnya pada ngaku kan? Ya, itu. Jadi itu berarti kalian belum bisa berbuat jujur. Nah, tolong besok lagi, mulai sekarang juga, kalau pinjam barang, pensil, penggaris atau menghapus milik temannya, ya dikembalikan. Lanjut. Coba itu gambar apa? Gambar uang, Pak. Betul, iya, kamu kalau masalah uang nomor 1. Iya kan? Enggak, maksudnya di situ gambar uang itu adalah mengembalikan kelebihan uang jika kalian misalnya ya membeli di suatu tempat. Nah, kembaliannya dari penjualnya itu kelebihan. Nah, kelebihannya itu ya kembalikan ke penjualnya lagi, bukan malah kalian simpen sendiri. Contohnya Aldi misalnya ini. Aldi itu pergi ke warung, bawa uang 5.000, beli es teh seharga 2.000. Kemudian penjualnya memberikan Aldi kembalian 4.000. Nah, harusnya kan 3.000, maka yang 1.000 itu harus dikembalikan oleh Aldi ke penjualnya, bukan malah di kantongnya sendiri seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah jujur. Ketika kalian sedang melaksanakan ujian, kalian tidak mencontek tetangganya, mencontek temannya, tidak. Tapi kalian harus kerjakan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya kalian ketika melaksanakan ujian, melaksanakan ulangan di rumah sudah belajar terlebih dahulu. Nah, di sekolah tinggal kerjakan. Orang tidak malah kalian itu, aku tidak akan belajar, nanti di kelas nyontek teman yang pintar aja lah. Jangan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh
perbuatan tidak jujur. Nah, kalau kalian sejak kecil sudah dilatih jujur, insya Allah nanti kalian semakin dewasa, semakin gede, sampai tua, kalian juga akan terbiasa dengan perilaku jujur. Tapi, nah ada tapinya ini, kalau kalian sejak kecil sudah terbiasa bohong, nanti juga sikap bohong itu akan diangkut terus, dibawa terus sampai kalian tua nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan kalian tanyakan aja, nggak usah malu-malu. Lanjut. Pertanyaan. Nah, apa sih keuntungan bersikap jujur? Tentunya semua sikap itu membawa keuntungan. Nah, terlebih sikap-sikap terpuji. Keuntungan sikap jujur. Yang pertama, hidup menjadi tenang. Nah, kalian hidup ayem, tenang, karena terbiasa dengan kejujuran. Yang kedua, memiliki banyak teman. Dengan jujur, kita akan dipercaya oleh teman kita, maka teman kita akan banyak. Yang ketiga, dipercaya teman. Nah, itu tadi, ketika kamu jujur, teman kamu pasti akan percaya dengan kamu. Tapi kalau kamu sekali saja tidak jujur, pasti teman-teman tidak akan percaya dengan kalian. Percaya sama Pak Abu. Nah, yang keempat, tentunya dengan sikap jujur kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain, masih banyak sekali keuntungan sikap jujur yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Abu yang tanya sekarang. Dengan cara apa? Latihan soal. Nah, silahkan soal ini kalian tulis di buku tulis kalian. Di buku agama ya. Soalnya ditulis, kemudian nanti silahkan dijawab. Kemudian setelah dijawab nanti silahkan kalian kumpulkan ke sekolah bersama dengan mata pelajaran yang lainnya dengan tema, mapel tema. Nah, nanti kalian kumpulkan. Soal yang pertama, apa arti kata jujur? Tadi sudah Pak Abu sampaikan, ya kan? Nah, kalian tinggal tulis. Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin? Nah, kenapa? Kalian putar lagi videonya, di depan ada nanti. Nah, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh berbohong? Nah, kenapa? Tadi sudah Pak Abu sampaikan juga. Disebutan lagi videonya. Yang keempat, sebutkan 2 contoh perilaku jujur. Tadi Pak Abu sudah mencontohkan 4. Kalian tim mata asur menyebutkan 2. Tentunya mudah buat kalian. Yang kelima, kepada siapa sajakah kalian harus jujur? Ayo, kepada siapa saja kalian harus jujur? Nah, banyak sekali. Nah, tolong ini soal kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian jawab. Masalah pengumpulannya nanti Pak Abu informasikan kembali. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hanya Pak Abu cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali nanti kalian ada pertanyaan dan pertanyaannya itu menurut kalian itu sulit, silahkan kalian catat, nanti kalian tanyakan ke Pak Abu. Oke, pesan Pak Abu satu, tolong kalian di rumah jaga kesehatan, jangan lupa kalau mau kemanapun tetap pakai masker. Kemudian tolong juga, karena sekarang itu masih musimnya pancaroba, kadang panas, kadang hujan, ya, tolong kalian juga jaga kesehatan baik-baik, jangan sampai kalian sakit. Satu lagi, tolong karena kalian juga di rumah, apapun kesibukan kalian, apapun kegiatan kalian di rumah, jangan lupa tetap wajib membantu kedua orang tua. Hanya itu saja yang Pak Abu sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan kalian nyatet, kalian tanyakan atau tanyakan di kolom komentar. Pak Abu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.